Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala al-musannifu rahimahullah wa yahrumu bil haidhi wa mithlihi an-nifasu. Wa yahrumu, dan haram, bil haidhi, sebab haid, bil haidhi, sebab haid, wa mithluhu an-nifasu, wa mithluhu, dan yang serupa dengan haid, an-nifasu, yaitu melahirkan. Asaratu asya'a, berapa yang diharamkan bagi orang yang haid dan juga bagi orang yang melahirkan, yaitu mengeluarkan darah nifas. Asaratu asya'a, yaitu 10 macam perkara. Ahaduha as-salatu, ahaduha, bermula satu dari 10 perkara. As-salatu, ahaduha, bermula satu dari 10 perkara. As-salatu, yaitulah sholat. Ai, tegasnya, minal amidati al-alimati, sholat haram bagi orang yang haid dan atau orang yang setelah melahirkan keluar darah nifas, yaitu menjalankan sholat. Minal amidah, dari orang yang memang sengaja sholat, artinya bukan karena lupa. Al-alimati, yang dia tahu hukum sholat bagi haid dan bagi nifas adalah haram, maka hukum sholatnya menjadi haram. Kecuali dia lugu, dia awam, nggak tahu hukum haid, masih juga sholat. Habis lahiran, saking lugunya, saking awamnya, atau mungkin sudah suka lupa, dia sholat padahal lagi haid, maka tidak terkena dosa karena tidak sengaja atau tidak berpengetahuan. Wala tasihu mutlaqan, ay walau ma'a al-jahli aw nisyan, dan hukumnya tidak sah. Wala tasihu, dan tidak sah sholat mutlaqan, yaitu secara universal, mutlak. Ai, tegasnya adalah walau ma'al jahli aw nisyan, baik disertai dengan kebodohan dan disertai dengan kelupaan. Jadi sholat yang dilakukan tidak sah, ya walaupun karena lupa dan juga karena kebodohan. Wala yalzamu qada'uha, dan sholat bagi orang yang dalam keadaan dalam keadaan haid dia tinggalkan, atau dalam keadaan setelah melahirkan keluar darah, namanya nifas, itu setelah pada masa-masa haid dan pada masa-masa nifas, sholatnya tidak wajib untuk diqadha. Jadi nggak usah mengqadha sholat. Timbul pertanyaan, Pak, nanti sholat saya selama saya haid diqadha apa enggak? Selama saya melahirkan keluar darah, namanya darah nifas, darah lepasnya anak dari rahim ibu, biasanya disertai dengan darah, namanya darah nifas. Bisa berlangsung secara umum adalah 40 hari sampai dengan paling banyak 60 hari. Itu namanya darah nifas. Selama 40 hari saya tinggalin sholat, selama 60 hari barangkali saya setelah melahirkan keluar darah meninggalkan sholat, terus sholatnya diqadha apa kagak? Sholatnya dibayar apa tidak? Apakah termasuk utang sholat? Maka tidak termasuk utang sholat. Maka apabila kalau qadotha,
kuriha, maka apabila dia mengqadha, orang yang haid setelah bersih dia qadha sholatnya, atau setelah melahirkan berhenti darahnya dia lalu mengqadha sholatnya, bukan dapat pahala, malah kuriha, malah makruh hukumnya mengqadha sholat bagi orang yang meninggalkan karena haid atau karena nifas, malah makruh ya, mungkin saking kerajinannya. Jadi sebab haid ninggalin sholat dia qadha, ini rajin kalian. Nah, apa yang dia qadha ya itu bukan mendapatkan pahala, justru hukumnya makruh. Watan akidu naflan mutlaqah, lalu sholat yang dikerjakan jadi apa? Gitu kan? Jadi apa yuk? Kayak siapa? Ya, jadi apa yuk? Sholat yang dikerjakan ya tidak sesuai dengan syariatnya, terus sholatnya jadi apa? Maka watan akidu naflan mutlaqah, sholatnya dihukumi jadi sholat sunnah mutlak. Jadi sholat sunnah mutlak. Misalkan begini, sholat witir itu paling banyak 11 rakaat. Terus bapak terusin tuh hampir 33 rakaat sembahyang. Niatnya witir, padahal witir paling banyak 11. Lebih daripada itu, terus jadi apa itu sholat? Ya, umpamanya yang 13 yang rakaat, yang 13-nya, yang 15-nya, yang 17-nya, jadi apa itu sholat? Punya nama apa kagak? Padahal batasannya udah lewat, maka disebut sholat naflan mutlak, digolongkan menjadi sholat sunnah mutlak. Kalau sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang tidak ada mereknya, sholat bebas. Sholat bebas nih, di pulang kita lagi iseng nih ya, ngapain ini ya, daripada bengong-bengong mendingan gue sholat lah gitu ya. Iseng banget tuh, ngapain ya, sholat lah. Nah, itu namanya sholat apa? Sholat iseng. Sholat mutlak. Sholat mutlak itu sholat yang tidak terikat baik secara waktu maupun secara sabab. Ya sholat aja. Habis zuhur iseng ya. Sepi amat ini ya, ngapain? Sholat aja. Sholat apa bisa ya? Namanya nafil mutlak. Nah, setiap sholat yang melebihi kayak tadi tuh diqadha kagak wajib, kalau diqadha malah makruh, yaitu sholat orang yang ninggalin karena sebab haid. Umpamanya dia bayar itu sholat, nanti sholatnya statusnya bukan sholat qadha, namanya nafil mutlak. Artinya apa? Allah nyatakan innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah menyia-nyiakan amal ibadah kebaikan, katanya. Nggak ada secuil pun amal ibadah kebaikan yang dikerjakan hambanya, nggak ada yang Allah sia-siakan. Pasti ada manfaatnya. Maka orang perempuan yang haid terus ngodoin sholatnya jadi sholat apa itu? Awatan akidu naflan mutlaqan. Dikatakan oleh pengarang, maka menjadi sholat sunnah nafal mutlak. Jadi ada pahalanya enggak? Ya, pahalanya nafal mutlak namanya. Sholatnya jadi nafal mutlak. Tapi la sawaba fihi alal mu'tamadi, la sawaba fihi, tidak ada pahala fihi di dalam nafal mutlak alal mu'tamadi, menurut pendapat yang kuat, menurut pendapat yang disepakati, yang diakui atau yang menjadi kesepakatan ulama, itu kagak ada pahalanya. Ya, nafal mutlak yang dikerjakan berupa sholat wajib, padahal kagak wajib diqadha oleh orang yang haid,
statusnya jadi nafil mutlak dan tidak ada paham menurut pendapat mu'tamad. Ya barangkali pendapat yang ghairu mu'tamad dapat pahala juga. Wa barakatis shaum, dan berbeda puasa, haitsu yajibu qada'uhu, sekiranya puasa itu wajib qada'uhu, mengqadanya. Kalau puasa Ramadan wajib di qada, kalau puasa mah. Li'anna sholata, apa alasannya kalau sholat tidak wajib di qada, kalau puasa wajib? Li'anna sholata tatakarraru katsiran, karena alasannya karena sholat itu dilakukan terjadi secara berulang-ulang. Setiap hari sholat pasti ada, setiap hari, tapi enggak setiap hari puasa. Puasa Ramadan cuma sebulan, setahun sekali doang. Kalau sholat mah setiap hari. Maka daripada itu berbeda. Faya syukku qada'uha, maka dirasa berat qada'uha, mengqada' sholat bagi yang haid, menjadi beban, menjadi berat. Perempuan udah haidnya berat, ditambah lagi harus mengqada' sholat. Karena itu Allah Ta'ala nyatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki aturan main yang dia buat adalah yusra, gampang, wala yuridu bikumul usra. Allah tidak pernah punya kehendak kepada kita untuk mempersulit. Jadi agama mah kagak sulit, syariat kagak sulit, apalagi syariatnya Nabi. Ini kan lagi malam maulid nih. Sebaiknya kita banyak-banyak menyebut-nyebut syamailu Muhammadiyah, sifat-sifat mulia dari kita punya Nabi Muhammad SAW. Salah satu Nabi itu diutus bil hanafiyati samhah. Nabi itu tugasnya meluruskan jalan menuju jalan kebaikan. Yang kedua bil hanaf bisamhah, dengan sangat mudah ngikutin Nabi. Ngikutin Nabi itu mudah. Contohnya orang haid umatnya Nabi gampang. Tapi orang haid umatnya selain umatnya Nabi susah. Orang haid umatnya Nabi yahillu makulah wa masrubah wa mudojah. Orang lagi haid, kalau umatnya Nabi, istri kita nih haid, boleh makan, boleh minum, boleh sekasur, mutfajian, nemenin tidur boleh. Ya, nemenin tidur boleh. Ya. Wa yahillu alaihinna, ya, illa an-nikah. Perempuan yang haid boleh diapa-apain illa nikah, kecuali digituin jangan, haram. Tapi diapa-apain boleh. Yang kagak boleh nikah, artinya berhubungan badan, itu doang yang kagak boleh. Selebihnya boleh. Tapi umatnya kaum Bani Israel, kalau udah haid perempuan itu nggak boleh makan, nggak boleh minum, wala mutajian, nggak boleh tidur bareng, nggak boleh. Jadi dia harus diisolasi selama haid. Kalau haidnya 6 hari, berarti dia ditaruh di rumah sendirian, nggak boleh bercampur sama orang lain 6 hari. Ada yang 15 hari paling lama. Susah kalau umat-umat. Tapi kalau umat Nabi gampang. Itu salah satu contoh kemudahan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Termasuk masalah mengqadha. Kalau haid diqadha sholatnya berat. Kalau dia sampai 15 hari, ngodoin 15 hari. Kata ibu-ibu, enggak, berat, ya kan? Berat. Kenapa? Karena sholat itu putarannya kecepatan, setiap hari ada. Kalau puasa kan setahun sekali, wajar kalau diqadhain. Ya, wajar kalau diqadhain.
Wa kadzalika as-shaumu fala yashukku qada'uhu, dan demikian juga bahwa as-shaumu puasa fala yashukku, maka tidaklah memberatkan qada'uhu, membayar utang puasa. Walidzalika qalat Aisyah, dan karena demikian peraturannya qalat, berkata Aisyah tu Siti Aisyah radhiyallahu anha, kunna nu'maru bi qada'in. Kata Siti Aisyah, kunna kami kaum wanita nu'maru diperintahkan bi qada'i shaumi, dengan membayar hutang puasa, wala nu'maru, dan tidak kami diperintahkan, kata Siti Aisyah, bi qada'i sholati, dengan membayar hutang sholat. Ya, ketentuannya begitu tuh. Ya, kata Sayyidatina Aisyah bahwa kami diperintahkan membayar utang puasa, tidak diperintahkan membayar utang sholat. Wasaniha, dan yang kedua, larangan bagi orang yang haid ataupun nifas atau wafu, yaitu berkeliling Ka'bah, yaitu tawaf. Sawa'un kana fi dhamani nusukin, baik tawafnya di saat di dalam kewajiban ibadah haji atau umroh, amla atau bukan. Karena ada tawaf sunnah. Kalau masuk ke Masjidil Haram, walaupun bukan ibadah haji, ibadah umroh, itu tetap disunahkan untuk tawaf. Kita mau ngelongok doang, mana sih Ka'bah? Itu disunahkan untuk tawaf. Bagi orang yang haid, haram hukumnya tawaf. La li'annahu la yakunu illa fil masjid. Nusukin amla li'annahu la yakunu illa fil masjid. Kenapa dilarang orang yang haid ataupun nifas dia melakukan tawaf? Karena yang namanya Ka'bah itu tidak lain, tidak bukan, tidaknya adanya hanya di dalam masjid. Jadi sama aja dengan masuk masjid. Karena Ka'bah emang adanya di dalam masjid. Ya kan tawafnya kita di Ka'bah bukan di masjid. Yang namanya Ka'bah ada di mana? Nah, jangan dipindahin Pak. Bapak bilang ada sih Ka'bah di Pondok Gede. Itu di lapangan. Itu miniatur namanya. Ini ya, Ka'bah asli adanya pasti di tengah atau di dalam masjid. Makanya masuknya juga namanya di dalam masjid, makanya nggak boleh. Bukan sebab Ka'bahnya, sebab Ka'bah itu ada di dalam masjid. Maka larangan bagi orang yang haid ataupun yang nifas untuk tawaf. Fa in qulta idza kana dukhulul masjid harama fa tawafu aula. Fa in qulta, maka apabila engkau berkomentar idza kana dukhulul masjid haraman, kalau saja masuk ke masjid itu haram, fattawafu aula, ya lalu tawaf itu pasti lebih utama lagi, nggak bolehnya. Kalau masuk masjidnya aja orang yang haid dan nifas sudah kagak boleh, masa disebut juga tawaf kagak boleh? Itu mah udah pasti ya kan, karena tawaf ada di dalam habis masjid kan baru Ka'bah. Ya. Kalau kita lihat Masjidil Haram tuh masuk dulu baru ketemu Ka'bah, bukan Ka'bah dulu baru masjid, tapi masjid dulu baru Ka'bah. Terus kok ada hukum keliling tawaf itu haram bagi yang haid? Buat apa disebut? Karena masuk masjidnya aja udah juga haram. Ka'bah, tawafnya Ka'bahnya ada di dalaman lagi. Orang baru masuknya aja udah haram, apalagi keliling Ka'bahnya. Ngapa jadi disebut lagi itu tawaf Ka'bah? Pakai ada hukum haram lagi, kan udah satu paket. Kenapa mesti disebut lagi? Famal hajatu ila zikri, lalu apa perlunya menyebutkan tawaf haram bagi haid dan nifas? Karena dia udah pasti di dalam masjid. Orang masuk masjidnya aja juga udah haram. Qultu, maka Imam Nawawi berkomentar, li alla yatawahhama annahu lamma jaza laha al-wuquf ma'a annahu aqwa, agar supaya tidak ada timbul persangkaan, akan ada timbul keraguan-raguan, polemik namanya,
annahu lamma jazalah al-wukuf, bahwasannya tak kala diperbolehkan bagi orang yang haid wukuf. Jadi orang yang haid kalau dia haidnya pas wukuf itu masih bisa. Jadi orang yang wukuf dalam keadaan haid itu masih sah. Umpamanya pas haji, ya Allah datang haidnya pas wukuf, kan terakhir tuh ya, pas wukuf tuh. Nah itu masih sah. Tapi kalau sebelumnya itu haid, nah itu yang kagak sah. Kalau pas di wukufnya itu haid, berarti hajinya udah benar, udah sah. Karena dia terakhir, aula ya. Karena dia aula, ibadah yang paling utama, yang paling pokok. Kalau saja haid di saat wukuf itu boleh, maka annahu aqwa arkanil haji, karena wukuf itu adalah paling kuat-kuatnya rukun haji. Fali ayyajuzala at-tawafu aula, maka setidaknya kalau tawaf bagi orang yang haid itu pasti boleh. Kenapa tawaf bagi orang yang haid dilarang? Makanya di haji itu biasanya orang perempuan dikasih obat. Kasih obat ya Pak? Tahu ya. Kalau kita kalau tahu orang laki kalau obat-obatan. Kalau perempuan dikasih biar diulur masa haidnya. Kalau yang nggak teratur, tapi kalau yang nggak teratur sih bisa dia perkirakan ya. Tapi kalau umumnya dia akan tahan itu. Ya, jangan sampai pas tawaf dia haid. Kalau tawafnya haid gagal maning. Ya, karena tawaf itu dalam keadaan haid tidak sah. Lalu wukufnya kenapa boleh? Ya itu sama aja. Yaitu dengan kenapa? Karena tawaf itu ada di dalam masjid. Bedanya di situ. Kalau wukuf kan di luar masjid. Tapi karena tawaf itu di dalam masjid, maka harus dalam keadaan suci, kagak boleh dalam keadaan haid. Itu alasannya kenapa tawaf, waktu tawaf ibadah tawaf perempuan kagak boleh haid, diharamkan haid, karena tawaf ada di dalam masjid. Itu alasannya, bukan karena bentuknya ya, bukan karena ibadatnya, tapi karena tempatnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.